gitu. Jadi kesimpulannya kalimat itu susunannya sebenarnya hanya 3, yaitu apa? Kata benda, kata kerja, huruf kalau dalam bahasa Arab. Itu ya Bu ya. Oke, nah kita sekarang fokus ke fokus ke kalimat ya. Saya bikin untuk lebih simpel dari kemarin. Jadi kesimpulannya kalimat itu tersusun dari, saya urutkan kata kerja dulu. Kenapa? Karena kata kerja itu lebih penting untuk kita bahas lebih dulu. Nah, huruf ini dalam bahasa Arab. Jadi kalimat itu tersusun dari kata kerja, kata benda, huruf. Nah, di dalam metode Al-Hassani itu cara menerjemahkan ya, bagaimana cara menerjemahkan kata kerja itu diurai ke dalam 4 poin. Ya, jangan nulis dulu Bu, nulis mah gampang. Oke, kata kerja itu diurai ke dalam 4 poin, yaitu apa? Bentuk, kemudian pelaku, akar kata, pola. Itu ya, bentuk, pelaku, akar kata, pola. Saya mau ngebahas ini aja, kata kerja. Kalau ini saya anggap sebagai poin 1 ya, 1. Ini itu 2. Ini 3. Saya bikin yang simpel begini biar lebih gampang. Kemudian ini saya anggap misalkan A, ini B, ini C, ini D. Nah, sekarang kita bahas yang bentuk. Bentuk itu ya, 1A ya berarti ya, bentuk. Kata kerja itu yang akan kita bahas bentuknya itu nanti ada 3 jenis ya, yaitu KKL. Apa? Kata kerja lampau ya, lampau. KKSAD, kata kerja sedang akan datang. KKP, kata kerja perintah. Ya. Kata kerja perintah ya, kata kerja perintah. Nah, itu harus dibiasakan ya, harus dibiasakan. Ibu-ibu mendingan konsentrasi aja, nulis itu gampang ya. Oke, konsentrasi. Oke, KKL ya. Nah, bicara kata kerja dalam bahasa Arab itu Bu, itu sudah ada pelaku di dalamnya. Kalau kita kan tadi enggak ya, saya membeli donat di pasar. Membeli itu kata kerja, tapi nggak ada pelakunya di situ, kata membeli. Tapi dalam bahasa Arab itu sudah include di dalamnya pelaku. Jadi saya membeli itu sudah, kalau dalam bahasa Arab tuh gini, saya membeli. Ini tuh satu dinamakan saya telah membeli, kalau misalnya telah ya. Nah, itu dinamakan KKL. Artinya KKL itu sudah ada pelaku di dalamnya. Nanti ya kita ini ya. Oke. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Yang KKL dulu. KKL. Yang mau kita bahas itu adalah pola fa'ala. Jadi bicara pola itu seperti kayak gini Ibu-ibu. Pola fa'ala tuh pola dasar. Contohnya turun, itu namanya pola dasarnya. Dari turun bisa menurunkan, penurunan, pokoknya bisa macam-macam. Nah, kita bicara pola dasar dulu ya. Kita bicaranya pola dasar, misalkan turun, menulis, itu pola dasar namanya ya. Kemudian macam-macam banyak ya pola dasar. Berbuat ya, itu pola dasar namanya. KKL, kata kerja lampau, dimana di dalamnya ada pelaku. Ciri untuk mengenali KKL, ciri mengenali KKL, dilihat belakangnya. Ya, ciri KKL dilihat belakang. Dimana belakang itu juga sekaligus menunjukkan di situ ada pelakunya. Ya, pelaku. Nanti kita ini. Nah, bicara pelaku di dalam bahasa Arab itu ada 14 pelaku. Ya, ini pelakunya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Itu namanya pelaku. Dimana ini adalah orang ketiga. Ini orang ketiga. Orang ketiga itu laki-laki ya. Orang ketiga laki-laki ini namanya. Ya, ini orang ketiga. Ini orang ketiga.
ini orang ketiga perempuan. Ya. Oke. Jadi ini orang ketiga laki-laki, orang ketiga perempuan. Orang kedua laki-laki, orang kedua perempuan. Ini orang pertama. Di mana orang ketiga laki-laki, kalau dia satu laki-laki dua. Kalau dua laki-laki dua, lebih dari dua itu adalah hum. Ini kalau satu perempuan, dua perempuan, lebih dari dua. Ini kalau satu laki-laki, dua laki-laki, lebih dari dua. Ini satu perempuan, dua perempuan, lebih dari dua. Ini satu, ini lebih dari satu. Orang ketiga itu siapa, Bu? Misalkan gini, saya ngobrol sama Bu Eli. Saya orang pertama. Saya tuh orang pertama. Bu Eli orang kedua. Saya membicarakan Bu Anita. Kita berdua membicarakan Bu Anita. Bu Anita tuh orang yang gak secara langsung saya ajak bicara, tapi orang yang kita bicarakan. Maka Bu Anita adalah orang ketiga. Ya, jadi kalau saya gambarkan gini, Bu. Ini orang, kalau saya gambarkan ya, ini orang pertama, ya, bicara dengan orang kedua. Ada tanda panah, makanya kan di sini bicara ya. Ya. Kemudian ini adalah orang ketiga yang kita nggak ada tanda panah di situ. Nah, orang pertama tadi itu ana kalau sendiri. Kemudian kalau dia lebih dari itu adalah nahnu gitu ya. Kemudian itu ana nahnu. Nggak dibedakan laki-laki dengan perempuan. Kalau orang kedua ada perbedaan laki-laki dengan perempuan. Orang ketiga juga ada perbedaan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan. Dimana di sini adalah huwa itu ya. Huwa gitu ya. Huma, hum gitu kan. Hiya, huma, huna gitu ya. Kemudian anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Nah, itu kita familiarkan. Itu pelaku di dalam bahasa Arab. Ya, lebih lengkap. Makanya kenapa satu kata di dalam bahasa Arab itu, satu akar kata tadi, itu bisa sampai dirubah ke dalam 200. Kalau Indonesia kan mentok, nggak sampai ini. Gitu. Makanya kenapa pentingnya belajar gramatikal Al-Quran. Apalagi gitu ya, karena Al-Quran Indonesia dengan Al-Quran, maksudnya gini, Al-Quran terjemahan Indonesia dengan Al-Quran terjemahan bahasa Inggris aja udah beda levelnya. Lebih tinggian kalau kata orang Inggris ya, lebih dapat rasa ketika baca terjemahan dengan menggunakan bahasa Inggris. Artinya apa? Berarti Inggris lebih bisa menampung kosakata bahasa Arab dibandingkan dengan Indonesia. Berarti level kekayaan Inggris dibanding kekayaan bahasanya dibandingkan dengan Indonesia lebih tinggian Inggris. Tapi ternyata Inggris juga dibandingin bahasa Arab itu masih kalah. Gitu loh. Jadi untuk mempelajari Al-Quran ngapain kita belajar bahasa Inggris? Kenapa nggak langsung belajar Al-Quran kan? Gitu loh. Dengan begitu kita akan ngerti nanti kenapa ya ini kok nggak bisa diartikan dengan ke bahasa Indonesia, itu nggak bisa. Kenapa? Karena bahasa Indonesia tuh nggak sanggup menerjemahkan tingginya bahasa Arab tadi. Makanya kenapa terjemahannya orang-orang bertakwa. Kata-kata takwa dari mana itu? Tetap masih bahasa Arab. Nggak bisa diterjemahkan. Mau terjemahin ke apa coba, Bu? Takwa itu. Mau ketakut? Beda. Takut ke Allah dengan takut ke ular tuh beda, Bu. Kalau kata takut konotasinya apa kalau di Indonesia? Menjauh. Tapi kalau bertakwa ini kan takut tapi mendekat, kan nggak bisa. Mau dibilang diartikan orang-orang yang takut, sementara persepsi orang Indonesia kata takut adalah menjauh gitu. Dan seterusnya itu baru satu gitu. Belum infak. Makanya kenapa kita suka ngomong infak, sedekah, apa satu lagi? Iya sama. Infak, zakat. Infak, sedekah, infak, sedekah, zakat gitu. Kenapa kita nggak menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu? Ya kan? Karena memang nggak ada yang sepadan dengan kata infak di Indonesia kan tuh nggak ada, Bu. Kalau dicek di kamus macam-macam artinya. Menafkahkan, apakah betul sesempit itu menafkahkan? Enggak. Membelanjakan, apakah betul sesempit itu membelanjakan? Kalau kita ngomong belanja, persepsinya langsung kemana, Bu?
ke mall, ke pasar gitu kan. Kalau kita mau diartikan terjemahan ke nafkah, persepsinya kemana Bu? Iya, padahal infak itu lebih luas daripada itu. Mau diterjemahkan ke apa bahasa Indonesia? Nggak bisa gitu. Ya, itulah pentingnya, ya. Oke, ini kayak gini ya Bu ya, peta ininya ya. Oke, jadi kita melihatnya ciri KKL itu adalah dilihat belakangnya. Jadi kalau mau ngamatin ciri KKL, lihatnya belakang Bu, dari susunan kata tadi. Kemudian selanjutnya artinya dalam mengartikan nanti tuh gini. Artinya itu titik-titik telah. Enggak. Iya benar, titik-titik telah. Telah titik-titik. Nah, jadi ciri dari KKL adalah ada kata telah. Di mana titik-titik depan itu pelaku. Jadi kan tadi KKL sudah ada apanya? Pelakunya. Ini sudah ada pelakunya di buku KKL itu. Nah, ini kata kerjanya yang tadi, yang akar katanya tadi. Oke, sekarang kita ke situ Bu. Kemarin saya nyampein ya bahwa akar kata itu umumnya berapa huruf Bu kalau dalam bahasa Arab? 3. Dan itu nggak ada di dunia manapun, negara manapun yang bahasanya itu punya kekhasan bahwa misalkan Inggris tuh 5 huruf, misalkan ya, atau misalkan Israel itu 3 huruf. Nggak ada satu negara pun yang punya kekhasan seperti itu. Beda-beda rata-rata Bu. Ya beda-beda rata-rata. Apalagi Indonesia, ada yang akar katanya berapa huruf Bu? 3, ada 5, ada yang 6, beda-beda. Jadi lebih sulit mencari akar kata kalau misalkan bukan orang Indonesia. Sama, kita mau mencari akar kata misalkan dari bahasa Konghucu misalkan, lebih sulit gitu. Ya, nyoret-nyoretnya tuh lebih. Tapi kalau bahasa Arab mudah banget. Kenapa? Harus 3. Pokoknya kuncinya harus 3. Apa yang dibuang, kalau kita sudah belajar ini mah enggak susah. Mudah semuanya. Pokoknya sudah tertanam harus 3. Kalau belum 3, harus 3 gitu. Mana yang dibuang gampang, gampang. Ya, jadi di situ enaknya kita itu bisa mencari akar kata dengan mudah. Ya, jadi mudah, makanya kenapa Al-Qur'an dibilang mudah itu gitu. Mudah. Ditambah lagi bahasanya itu memang paling tinggi. Nggak ada yang bisa menandingi bahasa Arab itu. Itu baru bahasa Arab. Padahal orang Arab yang sekarang mereka bahasanya Arab pun ternyata Bu, jangan ngiri kita. Ternyata mereka juga sama. Kalau ditanyain Al-Quran juga nggak ngerti. Kenapa? Karena beda. Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu gitu. Jadi jangan ngerasa ngiri gitu ya dengan orang Arab. Sekarang ke sini. Nah, ini saya kasih rumusan ya, untuk mengenali KKL. KKL ya Bu ya, KKL. Yang pertama adalah akar kata terdiri dari 3 huruf. Nah, ini akar katanya nih Bu. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Ya, ini silang-silang ini adalah menggambarkan itu akar kata normalnya. Dimana untuk umumnya ya, saya bicara umumnya itu berarti 99,99% gitu ya. Berarti kan ada 1-2 pengecualian. Itu akar kata pertama dari KKL itu pasti fathah. Fathah. Ini fathah semua nih Bu harokatnya. Jadi kalau nanti di depan ketemu misalkan kasroh, oh enggak KKL gitu. Ya Bu ya. Kalau misalnya ketemu domah, oh enggak KKL. Ada sih 1-2 gitu, tapi nanti nggak usah dipikirkan 1-2 Mas. Namanya juga 1-2 di antara sekian banyak gitu. Pasti nanti ini gitu, kesandung-sandung 1-2 mah nggak apa-apa gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu harokatnya bisa domah, bisa kasroh, bisa fathah. Tergantung dari mana kita tahu dari kamus. Contohnya, kata kataba. Kok kataba? Kenapa nggak katuba? Kenapa nggak katiba? Kamus. Seperti hanya ibu aja akar kata. Baju, oh baju, B-A-J-U. Tapi kok bata, kok beda gitu. Maksudnya kayak gitu Bu. Yang nentuin siapa? Kenapa? Tadi kan baju, kenapa nggak batu gitu ya? Kamus yang menentukan gitu. Ya, jadi jangan dipertanyakan hal itu gitu. Kemudian yang terakhir
itu kalau dia normal tuh pelaku ini Bu, pelaku huwa itu ada fathah. Oke. Jadi kita bicara yang ini yang tercantum di kamus tuh nanti yang ini nih Bu. Ini namanya apa namanya? Jadi kalau kata dasarnya itu, kata dasar akar kata ya, itu tuh dia di situ tuh udah pelakunya ya pelaku huwa itu dia seperti itu gitu. Nanti kalau pelaku yang lain baru berubah. Ya, jadi akar kata itulah akar kata sekaligus KKL pelaku huwa. Ya. Contohnya kata ba. Kemudian misalkan kaburo. Nah, kenapa kaburo? Kamus. Saya kebetulan aja tahu sehingga nggak usah buka kamus. Bisa dipahami Bu ya? Bukan karena saya bikin-bikin, enggak. Gitu. Kaburo, tapi nggak ada Bu yang kaburu. Nggak ada yang kaburi kalau KKL, karena belakangnya harus fathah kalau pelaku huwa. Bisa dipahami ya? Kemudian alima. Nah, kenapa alima? Ya memang begitu. Nanti kamus, makanya kenapa harus punya kamus. Gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi tengah nggak saya harokatin. Kenapa? Karena harokatnya tadi bisa domah, fathah, kasroh, nggak sukun. Ya, umumnya 99,99. Nanti ada nggak bawat yang sukun? Ada 1-2 doang Bu. Nggak usah dipikirkan yang cuma begitu mah, yang 1-2 mah gitu. Ya, bisa dipahami ya. Oke, kemudian selanjutnya tengah nggak saya harokatin. Yang depan Bu, nah ini lihat. Ya, untuk yang ini itu kalau dia pelaku huwa itu nggak ada tambahan, ya. Tapi kalau pelaku huma itu tambahannya alif. Pelaku ini tambahannya, nah, pelaku ya tambahannya tak sukun. Pelaku huma tambahnya tak panjang. Nah, pelaku ini tambahannya nak sukun, nak fathah. Oke, kita akan ini di sini nih Bu. Nah, saya kasih batas nih ya. Oke. Jadi untuk yang pelaku huwa, huma, hum, hiya, huma, amatin tambahannya. Ini nggak ada tambahan. Ya. Kemudian harokat terakhirnya lihat normalnya fathah. Ketika ketambahan alif dia nggak berubah fathah. Ketambahan waw sukun domah. Ketambahan tak sukun nggak berubah. Ya, ketambahan nggak berubah. Yang berubah hanya ketika ketambahan waw. Kenapa? Yang ngikutin lidah Bu. Ya, kata bau kan nggak enak ya. Gitu. Jadi hanya itu yang berubah ya Bu ya. Ingat sambil sebelum ke bawah sambil dihitung. Langsung sekarang diingat. Langsung dibenakkan. Sudah Ibu ya? Oke. Sekarang perhatikan huna ke bawah. Hati-hati. Huna ke bawah sukunkan huruf terakhir. Semuanya. Setelah itu kalau huna tambahin na. Kalau ini tambahin ujungnya ini Bu, tambahin ini. Nah, ta. Tambahin tuma. Nah. Tambahin tum. Tambahin ti. Tambahin tuma. Tambahin tambahin. Nah, kalau ini tambahinnya bukan ngikutin itu Bu, tapi tambahinnya itu tu. Tambahinnya nah. Bisa dipahami Bu? Nah, nanti jadi gini Bu contohnya. Kata ba ya. Kita latih. Kata ba. Kata ba. Kata bu. Ya. Kata bats. Kata bata. Kata be. Nah, ingat begitu hunda. Kata be. Nah, kata be tuma apa?
kata beta, kata betuma, kata betum, kata beti, kata betuma, kata betuna, kata betu, kata bena. Itu apa? Nah, nanti gini Bu artinya. Kata ba kan menulis Bu. Nah, berarti kalau di sini kata ba menjadi gini, dia. Oh iya, secara arti ini tuh dia ya Bu ya. Dianya tuh satu laki-laki. Telah menulis. Kan tadi gini, titik-titik telah, titik-titiknya pelaku tadi. Taunya pelaku cirinya dari mana? Belakang. Kalau nggak ada apa-apanya, berarti pelakunya huwa. Kalau ada alif, pelakunya huma. Kalau ada waw alif, pelakunya hum. Sebutin pelakunya. Pokoknya pakai kata telah, baru artinya. Jadi artinya dia satu laki-laki telah menulis. Kalau ini berarti dianya dua laki-laki telah menulis. Kalau misalkan lebih dari itu biasanya diartikannya mereka. Merekanya laki-laki telah menulis. Kalau di sini dianya satu perempuan telah menulis. Di sini dianya dua perempuan telah menulis. Di sini apa Bu? Mereka, tapi perempuan telah menulis. Kalau ini apa? Kamu. Ya kan? Anta kamu satu laki-laki telah menulis. Kalau ini kamu dua laki-laki telah menulis. Kalau ini apa? Kalian. Kalau banyak kalian ya. Kalau dia satu, kalau banyak mereka. Ya. Kalau kamu satu, kalian. Kalau banyak kalian. Ya. Kalian dua apa lebih dari, atau namanya apa? Ini kaliannya kalian laki-laki telah menulis. Anti itu kamu tapi satu perempuan. Ya. Kemudian ini kamu ya, dua perempuan. Mau disebut kalian juga nggak apa-apa ya. Ini maksudnya gini, nggak apa-apa itu mah secara ini ya. Karena lebih dari satu. Ya pokoknya lebih dari satu aja. Kemudian ini apa? Kalian tapi perempuan. Nah kalau ini tuh aku atau saya. Ya kalau ini apa? Kami. Gitu. Aku atau saya telah. Anak kata ba. Apa? Anak kata ba maksudnya. Oh, Iya. Telah menulis gitu. Iya. Gitu. Iya. Oke, itu ya Bu ya. Langsung dibenarkan. Ingat ya, dihuna huruf terakhir dimatikan. Ibu kalau anak sama anak lo itu buat laki-laki sama perempuan itu ya? Anak. Ya. Saya. Nggak dibedakan. Anak nahnu itu general, berarti laki-laki Iya, perempuan nggak bisa dibedakan. digunakan. Oke, silakan. Saya kasih waktu untuk ini. Ibu-ibu kalau secara waktu luang nggak untuk menulis lagi di rumah? Bisa. Harusnya begitu. Ya, dipoto dulu kali ya. Iya, Bisa gitu. Soalnya lama Betul. dan Bisa nanti di pasti sini. ibu-ibu pengen punya catatan yang rapih kan? Iya. Nah, Di sini mah coret-coretan aja. di sini yang poin-poin penting aja dulu gitu. Foto. Nanti kirim di grup ya. Oh gitu. Iya. Yang bagus ya motonya ya. Tapi ini ya, apa tuh namanya? Kan ibu-ibu nggak pengen sampai 6 bulan kan? Enggak, 6 bulan tuh normalnya loh. 6 bulan itu cepet tuh. Iya. Cepet 6 bulan tuh cepet kalau saya cepet. Semoga Biasa lebih setahun Ya soalnya. sebentar aja juga. Tiba-tiba lebaran ya enggak? 6 bulan tuh cepet. Bentar aja lebaran, tiba-tiba lebaran lagi. Itu ibu KKS ada apa bu? Kata kerja sedang akan datang. Nah, nanti itu diacak-acak. Kalau biar bisa. ini ya. Ya apa? Kata bats. Coba siapa pelakunya gitu, harus tahu. Iya gitu. Ya dulu
Iya, oh iya. Aduh saya Iya, jadi nanti kalau ketemu ayat di dalam Al-Qur'an gini, kafaru. Nah, itu udah tahu. Oh, bum itu. Jadi artinya mereka telah kafir gitu. Nanti gitu kan ininya, penggunaannya seperti itu. Jadi nanti benar-benar ngeliat Al-Qur'an tuh udah kayak baca Quran aja, Bu. Gitu. Sekali lagi, rozakna. Ya, rozakna. Berarti apa itu? Kami telah, ya kan? Kan ini KKL kan? Kami, kan kalau dari mana kita tahu KKL? Nah, lihat ya, KKL cirinya belakang. Dari mana kita tahu KKL? Waw alif. Waw alif menunjukkan ciri KKL sekaligus pelaku. Pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Nah, gitu. Nanti ibu-ibu kalau baca Al-Quran mulai diamatin kalau ketemu yang simpel-simpel begitu, gitu. Yang 3 huruf dulu aja. Kalau gini, ada kan ayat gini khotama. Berarti ini apa? KKL bukan? Iya. Iya. Pelaku? Ya, gitu. Jadi artinya dia telah menutup. Mbak, kemarin itu kan pas waktu di pertemuan pertama itu ada kalimat 6 ya yang Mbak sampaikan ya. Kalimat Ada kalimat Oh, itu iya. 6. Berarti ini di Saya dulu ya, simpelkan. simpelkan dulu. ya, Oke. nanti di sini saya taruhnya biar nggak terlalu ribet gitu. Oke. Sama prinsipnya sama Bu Muti. Oke. Takutnya nanti kalau saya tampilkan di sini itu, aduh ribet banget istilahnya gitu. Makanya saya nggak mau gitu. Kemarin saya evaluasi. kok bahasa Arabnya jelek amat tuh. Di rumah. Yang penting bisa dibaca. Sudah ya? Sudah ya Bu ya, cukup. Nanti mah kedepannya bawa kertas itu aja, kertas yang harus pakai coret-coret. Jadi yang penting-penting aja. Cukup ya? Oke. Ini memang kalau kita terlalu banyak latihan di sini, itu ibu-ibu nanti lumayan ini ya, lumayan menyita waktu. Jadi saran saya, ibu-ibu silahkan kerjakan. Ya Allah, saya dikasih amanah lupa, ketinggalan yang fotokopian gitu. Nanti bikin Bu kayak begini. Ya. Pelakunya 14 nomor 1 sampai 14 ini. Iya. Ibu bikin Jadi PR gitu ya. Bu? PR. Tadi kan kata ba sudah. Iya. Sekarang ibu latih kaburo Oh, sama alima. Sama dibikin 14 gitu. Sambil ibu-ibu latihan nulis. Itu pemaksaan saya. Kenapa? Karena belajar itu akan lebih membekas kalau dengan menulis. Ya, Kaburo sama ya. Silakan. Nah itu saya tuh udah fotokopi. Nah nggak apa-apa deh Bu, dibagiin satu dulu Bu. Biar mereka fotokopi sendiri. Iya, maksudnya pas enggak kan. Kan kayak ini satu ini nih bisa. Jangan banyak-banyak fotokopinya Bu ya, takutnya nggak kepake. Paling 5 aja. Bagian mah di saya kayaknya. Nah kalau udah kayak gitu kan nggak usah nulis. Ya. Jadi tinggal ini Iya. aja. Kaburo. Itu ya Bu ya, kaburo sama kita lanjut. Yang kita pelajari itu pola dasar. Ya, pola dasar. Nanti latihan sendiri Bu ya, diacak nanti latihan sendiri. Kalau tum itu berarti pelaku apa? Gampang sih kalau ini mah antum mah ngeliatin belakangnya gampang kalau ini ya. Ini aja nih paling.
Nah, ini jangan terjebak. Yang nanya panjang bukan anak ya. Kebalik. Ya. Suka takutnya ketuker ya. Iya, makanya yang ini makanya saya gini-gini Bu, lihat saya gini tuh hati-hati di sini. Perbedaannya apa nih? Huruf terakhir harus sukun gitu. Ya. Oke, sudah ya Bu ya. Saya langsung ke KKS adik. Karena itu kemarin sudah, nanti Bu Muti sama Bu Hani biar nambah, Mbak Jen juga biar nambah. Sekarang kita ke KKS adik. KKSAD rada sedikit lumayan. Oke. Kalau KKSAD, tadi KKE ya, kasih judul, sekarang KKSAD. Itu di luar dari 3 huruf tadi. Oh ya, kalau KKSAD itu, kalau ini kan KKSAD ya. Tadi KKS, sekarang KKSAD. Itu cirinya lihat depan dan belakang. Dimana itu menunjukkan juga pelaku. Selain menunjukkan ciri KKSAD, sekaligus menunjukkan pelaku. Apa ciri depan? Biasanya ciri depannya itu ada hurufnya adalah ya, ta, alif, sama na. Nah, ya-nya nggak usah pakai harokat bikin. Ya, kayak gini. Kalau pelaku huwa depannya ya, ini ya, ini ya. Nah, ini ta, ini ta, ini ya. Ini ya, ta, ya. Kemudian ini ke bawah ta. Nah, ini di sini a, di sini na. Nah, nih. Kalau KKS tadi. Ini ciri depan. Oke, kalau usah nulis ibu-ibu. Huruf pertama akar kata, silang pertama ini namanya huruf pertama akar kata. Ya, kalau ini kan ciri KKS adiknya. Ini namanya huruf pertama akar kata. Itu semuanya sukun. Semuanya. Ya, semuanya sukun. Huruf kedua tergantung. Bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh. Nggak saya harokatin. Kemudian huruf terakhir, nah kalau KKSAD itu terakhirnya domah Semua. dan nggak domah dan nggak ada tambahan apa-apa untuk pelaku huwa. Oh, huwa, khusus huwa. Kalau pelaku huma tambahannya ani. Ya. Kemudian una. Ya. Ni itu ni ya? Ani, ni. Iya. Bukan apa sih gini. Nah, nggak berharokat ya si itunya. Ani ya. Kemudian una. Kalau hia itu nggak ada tambahannya, ini domah. Yang membedakan apa? Ini ya, ini tak. Jadi kalau laki-laki ya, kalau perempuan tak, tapi nggak ada tambahan. Ini tambahnya sama, ani. Ya. Nah, untuk ini ya. Nah, karena ditambahin ani, ini kan ketambahan alif nih. Ya. Nanti ininya fathah.
Ini Domah. domah gitu. Mm-mm. Ya. Begitu. Ya, bisa ya difahami ya. Ya. Jadi aslinya domah, berubahnya menjadi fathah karena ketambahannya ani. Ada Berarti tetap domah ketika ditambahin, oh, ya, nggak berubah kan? Jadi domah apa berubahnya di sini? Di sini tetap ya. Kemudian di sini karena ketambahan ani menjadi apa? Prinsipnya sama tadi. Nah, di sini juga sama. Kalau di pelaku huna nih, spesial pelaku huna. Pelaku huna sama pelaku antuna tuh spesial nanti. Antuna, antuma enggak. Nanti dulu. Oke. Jadi pelaku huna tuh ininya sukun, ini tambahan na. Gitu. Ya, begitu ya. Untuk pelaku huna, makanya saya kasih tanda beda. Pelaku anta itu sama dengan hiya. Domah. Ini bekas tadi ya. Ya. Ini domah ya, domah. Terus apa dong bedanya dengan ini? Nanti di ayat akan beda, Bu. Ketika menerjemahkan akan kelihatan. Penampakannya sama. Tapi kalau sudah di ayat nanti akan tahu kok bedanya apa. Ya. Jadi nggak ada tambahan. Kalau antuma tambahnya apa? Ani. Berarti di sini a. Antum tambahannya nah. Nah, untuk anti itu tambahannya adalah yaknun. Nah, ina tambahannya. Ya. Ina. Ya. Nah, karena ina maka nanti menjadi ini kan harus domah nih. Aslinya. Kan aslinya tuh domah, Bu. Berubah fathah karena ketempelan alif. Tetap domah, berubah fathah karena alif. Kalau ini spesial, dia mati khusus yang dihuna. Ini domah, aslinya domah menjadi fathah karena ketempelan alif. Aslinya domah. Ini aslinya domah, tapi karena ketempelan ini jadi kasroh. Ngerti ya? Oke. Kemudian antuma ketempelan apa? Ani, sehingga alif. Antuna, nah antuna itu sama dengan ini, ketempelan nun Jadinya sukun. Lihat. Jadi untuk antuna nih dengan ini nih sama. Nah ini nih ya, ini dengan ini sama. Bedanya apa? Kalau yang ini ya, ini ta. Gitu. Kemudian kalau ini sama dengan itu, domah, karena nggak ada tambahan apa-apa belakangnya. Yang membedakan depannya, a sama na. Artinya KKSAD itu Ya. Domah ya? Ciri Ya, utamanya betul. ya, domah ya. Ciri Ada utamanya pertemuan. domah. Kalau KKE ciri terakhirnya fathah. Ya, domah dan depannya ya. Gitu. Ya, ini saya tulis ya, ciri depannya ini, ciri belakangnya itu adalah saya tulisnya domah. Nanti dia bisa berubah-berubah tergantung dari menyesuaikan tadi ya. Kata ini ya. Berarti ini KKSAD ya? Bukan Bu? Iya. Ya, Iya. karena ya sama. Ya, tapi hati-hati, ini udah beda pola. Makanya kenapa yu depannya, sedangkan contohnya ya, Iya. itu beda pola. Ini kan pola dasar. Iya. Ya, tapi cirinya mah sama. Ya, ada lagi. Nih. KKSAD bukan? Iya. Ya, saya nanya pelakunya siapa? Huna. Bukan. Antum. Ya, jadi Antum. kalau mau lihat pelaku, Bu, lihat ini dan lihat ini. Iya dan mau Oh ya antum. Oh iya Una. Iya. Jadi artinya mereka, yahdauna itu kan menipu ya. Mereka sedang atau akan
menipu. gitu. Iya, iya. Ya Allah. Lagi sedang akan Gitu. Harus sabar dalam berproses. Kalau udah itu insya Allah enak nanti. Seru banget Bu, bisa nagih. namanya belajar mah proses ya. Prosesnya. Nggak mau proses ya, namanya nggak sabar. Bisa. Jadi kalau KKL Bu, KKL itu ya pelaku huwa huma hum, dia huma, stop tuh. Huna ke bawah, ingat beda polanya. Huruf terakhir akar kata disukunkan. Kalau ini dihuna sama antuna, ingat. Dua Huna ciri. sama antuna, huruf terakhir harus matikan. Iya. Oke, sekarang di foto aja. Ini foto saudara. Tapi syaratnya sampai rumah usahakan kalau udah itu ya dalam keadaan udah sepi salin. Karena kalau enggak pasti Ketinggalan. Lupa. Iya gitu. Nyaminnya nanti kalau lagi tenang sambil inget-inget. Itu aja masih ada yang kasih Pahami. sudah ya. Oke. Oke, ibu-ibu sekarang lihat. Kita sudah belajar tadi KKL. Yang kita pelajari namanya pola fa'ala. Pola fa'ala tuh pola dasar. Kalau dalam bahasa Indonesia misalkan belanja. Jadi belum dirubah-rubah, belum ke membelanjakan, belum. Baru belanja gitu ya. Kemudian berbuat, turun, jalan, belum ditonton, belum dirubah, mempertontonkan, menonton, belum. Namanya pola dasar gitu. Ya, pola dasar. Nah, pola dasar dalam bahasa Arab itu KKL-nya itu polanya fa'ala. Jadi pola fa'ala itu adalah pola dasar untuk KKL. Cirinya dari mana? Belakangnya fathah kalau KKL itu. Dan depannya nggak ada tambahan apa-apa. Iya kan? Kalau tambahan ya baru. Nah, ternyata pola fa'ala itu ada 3 jenis. Fa'ala, fa'ula, fa'ila. Kan tadi ya? Kaburo tadi loh yang contoh tadi. Yang berubah itu tengahnya. Ya. Oke. Kemudian dari pola fa'ala tadi ya, KKL-nya itu bisa dirubah menjadi KKSAD-nya itu ada 3 jenis ya. Yaf, alu, bisa yaf, ulu, bisa yaf, ilu. Kita cocokin dengan tadi. Oke. Betul nggak tadi KKSAD itu depannya ya? Iya. Betul ya. Huruf pertama akar katanya sukun semua? Iya. Betul, sukun ya. Huruf keduanya tergantung. Ya. Huruf terakhirnya doma. Betul nggak? Betul. Nah, persoalannya kataba itu kataba, bukan katuba, bukan katiba. Dari mana kita tahu? Kamus. Terus kataba itu jadinya apa? Yaktubu, yaktabu, apa yaktibu? Dari mana? Kamus lagi. Kalau pola fa'ala, kamus yang menentukan. Jangan kemudian ibu berpikir gini, waduh kalau apa-apa harus lihat. Enggak, itu pola fa'ala doang yang begitu. Yang lain mah lebih gampang. Tapi karena pola dasar maka harus itu. Jadi jangan dibayangkan ini. Apalagi kalau udah Al-Quran Bu, sering ketemu. Saya aja dari, ya maksudnya gini, jam terbang nanti kita jadi tahu, oh kataba bukan katiba, jadi jam terbang. Oh kafaro bukan kafir, jadi jam terbang nanti. Ibu kan sering baca Al-Quran ya, nanti juga lama-lama akan ini kok gitu. Akan tahu nazala itu nazala bukan nazila, nazula gitu. Akan tahu dengan sendirinya gitu. Ya, jadi jam terbang.
Karena kosakatanya Al-Quran itu aja, nggak mengalami pergeseran itu. Beda dengan bahasa Indonesia, mengalami pergeseran. Coba 100 tahun yang lalu, ibu ngomong bahasa Indonesia. Udah Beda dengan sekarang. Iya. Saya cuma nguji, nggak tahu kalau di itu ya, Jawa bahasa aja Indonesia. beda. Bahasa Indonesia zaman saya kuliah, itu istilahnya masih kesimpulan. Begitu Sekarang lulus udah. kuliah, udah berubah menjadi simpulan. Padahal belum lama, belum sampai 100 tahun. Kalau ini mah nggak akan berubah, Bu, gitu. Makanya kenapa dibilang Al-Quran teh mudah, teh bener gitu. Cuma nggak tahu kenapa jadi momok gitu. Maksudnya kenapa jadi sulit gitu loh. Ya, jadi itu ya. Mbak sebentar. Ya. Kalau yang yaf'ulu tadi itu kan pola dasar hanya untuk yang fa'ala ya, kata fa'ala aja. Kalau Ya. yang lain misalnya kayak kataba itu bisa lihat kamus gitu ya. Gitu nggak maksudnya yang tadi? Ntar saya perdalam lagi, saya perdalam lagi ya, saya perdalam lagi khusus ke situ, saya perdalam lagi. Ini udah ya, udah biar ke itu. Oke, maksudnya gini. Oke, dari pola fa'ala itu ada 3 kemungkinan ininya, ya, alu, ya, ilu, Yaf'ulu. Tadi yang ulu, kedua. oke, ulu ya, oke, fa'ala. Nah, kita cek coba ibu-ibu, coba kita cari kataba, dilihat cara melihat kamus, cari kataba. Oh. Nanti ya ibu-ibu ya kita baca kamus kataba. Yang kemarin kan ini udah baca kamus sudah, ibu-ibu belum kan? Mudah-mudahan termotivasi untuk segera beli. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Ya, nanti kalau mau beli kamus di Al-Amin bilang saya ya. Iya. Soalnya biar dapat diskon maksudnya. Semua kebagian pahalanya. Sekalian Bu. Jadi tinggal pesan gitu, tinggal pesan nanti disiapin. Cover dulu yang hijau. Kataba sudah ketemu? Sudah. Oke, tengahnya lihat apa? Ya, tubuh. Oke. Kataba itu ternyata yaktubu, ternyata gini. Ya. Tubuh. Berarti si kataba tadi itu yaf'ulu, yaktubu. Bukan berarti si kataba tuh bisa dibentuk menjadi 3 jenis. Bisa dipahami Bu Muti? Ya, karena ada memang kamus Gitu. gitu ya. Ya. Tapi kataba, maksudnya gini, tapi pola fa'ala itu kalau dicari di kamus pasti kemungkinannya ada 3. Kalau enggak bentuknya yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu, ada 3 kemungkinan. Nah, beda dengan fa'ila. Fa'ila itu ada 2 kemungkinan doang. Kalau enggak yaf'alu, yaf'ilu. Kalau ya nggak bisa yaf'ulu. Ya, contohnya alima, coba lihat alima. Kata alima, Bu. Saja hawa dan yakro jasa. Ya alamu bukan? Ya alamu kalau nggak salah. Alim. Ya alamu kalau nggak salah. Kalau pakai kamusnya Nggak berarti bawa cepat. kamus. Kalau kamu pakai kamusnya berarti cepat. Soalnya udah dicontreng. Iya. Kelihatan. Nanti ibu-ibu kalau kita sudah latihan begini nih, misalnya ketemu kata pertama, oh kafaro, maka ketika cari di kamus kafaro langsung stabiloin. Berarti itu sudah kita jelajahin. Gitu. Nanti ketemu kafaro lagi udah nggak usah susah-susah nyari. Ada di warna ini nih. Iya, makanya kalau mau ini pinjam kamunya mas. Lawati. Saya udah jarang saya gituin juga karena kalau udah ngajar kan udah riwah ya. Gimana Bu, seru nggak? Seru Bu. Awal-awal masih Cuman pusing. masih
Masih pusing. nggak boleh mengeluarkan kata-kata negatif. Semangat. Masih ini. Insya Allah. Masih penasaran. Iya. Begitu ya. Kalimat. Ketemu nggak? Alamun. Ketemu nggak? Harusnya ketemu. Harusnya. Alima Ya'lamu ilman. Apa? Alima ya'lamu ilman. Ya, ya lamu ya. Berarti yang mana? Yang ini ya? Yang ini ya? Ya, ini berarti ya. Ya'lamu. Nah, nggak mungkin ya lumu bu, nggak mungkin, nggak akan ada. Karena kemungkinannya kalau yang kasroh itu hanya gini. Ya. Satu lagi adalah yang faula. Nah, ini lebih enak lagi, nggak usah lihat kamus. Nggak usah lihat kamus, karena kemungkinannya hanya begini. Yaf'ulu. Oh ya bodoh. Kemungkinannya pasti begitu. Sehingga kalau saya nanya kaburo, nggak usah capek-capek lihat kamus. Yang buruk. Coba dicek. Kaburo, bener nggak kaburo? Takutnya saya juga salah. Bener nggak kaburo? Cari kaburo. Berarti kalau kata yang kita rujukannya kamus mah itu mah udah kata baku yang Ya. dari sononya begitu. Iya. Makna dengan Ya. kata dengan makna yang dimaksud itu Iya. gitu ya berarti. Kaburo yakburu kaburon. Ini ya, Yakburunya itu. nih kaburo yakburu. Nah, yakburu kan, betul kan? Yakburu tanpa buka kamus pun ibu-ibu sudah pasti bisa. Karena hanya satu kemungkinan. Ya. Oke, berarti ini yak buru. Oke. Iya, iya, iya. Ya. Jadi akar kata tuh memang ya dari sononya. Kata sita dalam arti menyita ya akan sita, nggak mungkin ibu-ibu ketemu jadi situ, siti, nggak mungkin. Nah, nanti kan dari akar kata kalau dibentuk KKSAD bu, ada yang nambahin me doang, men, jinjing nggak berubah. Tapi ketika sita, menyita. Ketika sinting, menyinting. Maksudnya ini loh, perubahan-perubahan itu tuh ya sesuatu yang memang sudah terformulakan gitu loh. Membawa, oh kalau ketemu B jadi membawa. Membeli, kan sama itu ininya. Membuka, jadi kalau ketemu yang BB begitu, maka jadi me-nya jadi tambahin M. Ya, kalau jinjing, apalagi jemur, jadi apa? Men. Men, tapi kan dalam bahasa Indonesia nggak mungkin mem tambahin itu, kan nggak, pasti gini, tambahin kata dasar, tambahin kan gitu. Meskipun me-nya itu jadi mem, jadi men, jadi men pakai y gitu kan nggak mungkin dibilangnya dalam bahasa Indonesia, pasti me, pokoknya awalannya me gitu kan, sebutnya gitu kan, awalan me gitu kan, nggak dibilang awalan men, gitu, nggak gitu. Coba yang ganggu semuanya hampir meng kan, mengganggu, mengapa. Nah itulah karakteristik. Nah sama hanya di sini juga. Ternyata akar kata itu bisa dibentuk dari 3 tadi gitu. Oke, sudah ya Bu ya? Jadi kebayang ya? Oke. Oh yang alima. Sebelah kiri tengah. Sini. Ini ya. Alima ya. Oke. Nanti tuh gini Bu, kegunaannya tuh ya. Kegunaannya. Ini bentuknya apa Bu? Jadi nanti kegunaannya kalau menemukan sebuah kata tuh kita akan gini, bentuknya apa itu?
pelakunya siapa, akar katanya apa, polanya apa, artinya gimana, gitu. Bentuknya apa, Bu? Kata SAD, ya enggak? Oke, kita tulis KKSAD. Pelaku KKSAD dilihat dari mana, Bu? Depan, belakang. Apa? Mereka. Bukan gitu maksudnya. Whom. Whom. Cara mencari akar kata, tulisnya nanti dulu. Ini tuh, Bu, yang disebut akar kata yang 3 huruf ini loh. Sebelum ditambahin apa-apa. Itu namanya akar kata. Kalau udah kita proses jadi KKSAD, berarti kan ciri KKSAD tambahin huruf depan sama belakang. Berarti kalau mau kembali ke cari akar kata, ya buang ciri KKSAD-nya. Bisa dipahami? Iya. Ngerti nggak? Berarti buang ya-nya. Ya nggak? Buang waw-nunnya. Dibuang. Sisa berapa huruf? 3. Selesai. Akar kata kan 3. Iya. Gitu maksudnya. Nah, tinggal akar katanya kan nanti apa namanya kita fathahkan semuanya, Bu. Kan gini, kan aslinya gini ya. Aslinya kan gini, aslinya gitu. Kan gini, kita buang. Aslinya kan gini. Gini kan? Gini kan? Sementara akar kata itu adalah KKL pelaku gua. Dimana untuk kan tadi KKL itu kan ini yang fa'ala tadi loh. Nah, sementara kita fathahkan dulu. Nah, untuk memastikan akar katanya apa, cek di kamus. Kan berarti kemungkinannya kalau nggak khoda'a, khodu'a, apa khodi'a kan? Hanya 3 kemungkinan kan? Nah, untuk memastikannya gimana, Bu? Kamus. Jadi sementara, sudah ketemu nih 3 hurufnya. Yang pasti dari 3 huruf tuh gini yang pastinya. Depan fathah, belakang fathah. Tengah-tengah bebas. Tengahnya bukan bebas. Cari di kamus. Cari di kamus. Gitu. Maksudnya bisa. Makanya harus Bisa, pakai ya. kamus gitu. Bisa dipahami ya? Oke, ketemu khoda'a. Polanya, ini pola fa'ala. Disebutnya kalau nggak ada tambahan apa-apa pola fa'ala. Mau dia apa namanya? Jadi kalau di alasan itu disimpelkan. Mau yang kasroh pun disebutnya fa'ala. Nanti kalau udah beda itu baru, misalkan ada tambahan alif baru itu namanya beda pola. Jadi kalau di sini mau kasroh mau fathah masih disebut pola fa'ala. Nah, gimana cara mengartikannya? Lihat cara mengartikannya. Pelakunya sebutin mereka. KKSAD berarti apa, Bu? Kalau nggak sedang, akan. Nah, ini nggak tahu yang kita pilih apakah sedang, apakah akan, tergantung konteks kalimat. Peristiwa itu teh apa? Kalau ini kan karena nggak tahu tentang apa kan, cuma ya sementara gitu sedang akan. Baru artinya ini cek di kamus. Menipu. Gitu. Nah, KKSAD itu kalau KKL itu telah. Yang namanya telah tuh gini. Kalau ini sesuatu yang telah ya. Ini sedang akan. Nah, KKL tuh di sini. Kalau KKSAD itu bisa ketiga-tiganya. Tapi telahnya bukan telah yang udah stop. Masih Sedang, berlangsung. ya. Masih Jadi kalau KKSAD itu gini, sesuatu yang sedang. Kayak kita nih KKSAD nih. Iya, masih berlangsung. Atau akan. Ya, ibu-ibu nanti akan pulang. Itu akan belum terjadi. KKSAD. Atau sesuatu yang sudah menjadi habit kebiasaan. Misalkan ibu sudah rutin belajar bahasa gramatikal. Itu nggak bisa dibilang telah karena masih berlangsung. Meskipun peristiwanya sudah, tapi itu akan masih berlangsung. Gitu. Makanya bisa dibilang ibu-ibu meskipun sudah belajar dari kemarin misalkan ya, itu bisa disebut KKSAD belajar gramatikalnya. Kenapa? Masih berlangsung. Kalau telah tuh benar-benar udah selesai. Ya, kayak misalkan Kemarin. Allah telah menciptakan, berarti sudah tercipta gitu. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Nah, nanti seperti ini. Makanya kalau dilihat di sini ya, Bu ya, itu nanti kayak gitu latihannya.
Nanti kalau sudah udah nggak perlu latihan lagi, udah bisa ngeraba-ngeraba gitu. Udah bisa kalau lihat Quran udah lihat apa Al-Quran udah ini. Tadi kalau KKSAD tadi itu sudah tiga-tiganya ya Mbak, telah, sedang, akan itu Ya. terchecklist semua tuh. Ya, tapi tadi checklistnya langsung saya hapus, takutnya persepsinya telahnya udah selesai gitu. Kalau KKSAD telahnya belum kayak habit Bu, kebiasaan yang sudah berlangsung terus-menerus itu KKSAD maksudnya. Nah, dalam mengartikan udah nggak pakai sedang, nggak pakai akan, tapi sesuatu yang memang berlangsung gitu. Berlangsung terus. Oh, ini bisa disebut masa sekarang ya Bu ya? KKSAD. Iya, sedang, akan, sedang itu kan sekarang. Gitu. Oke, coba bentar ya, saya mau bekalnya masih belum cukup kalau sekarang ya berapa ya? Oh, masih lama ya. Oke, coba ayat 10 Bu, Al-Baqarah. Yakdibuna, kata terakhir. Ini katanya ini. Katanya adalah ibu. Yak Ibu. Oh iya. yak dibu Ya Bu. KKSAD. Ya, KKSAD ya. Iya. Oke. Pelakunya? Huwa. Oke. Sekarang coba Bu Muti rubah pelaku huwa, huma, hum dari sini. Huwa huma hum. Oh. Yak dibu ya tanpa wawu. Yak dibani. Yak dibuna. Ya, Bu Hani yang hiya huma hunna. Iya, huma. Tak dibu. Tak dibu. Ya, tak Terus tak dibani. ya, hunnanya hati-hati. Yak Yak dibna. Yak dibna. Tahu ya? Karena terakhirnya dimatikan. Oh iya. Tambahin na. Yak dibna. Yak dibna. Oke? Oke. insyaallah. Mbak Jen, anta, antuma, antum. Iya, betul. Bu Anita, anti, antuma, antuna. Tak dibain. Hmm. Takdibina. Bina. Oh ya, ingat ya. Tak bina. Takdibina. Kasroh kan itu. Bina. Iya. Ya kan? Tak dibani. Iya. Terus tak dibna. Iya, betul. Bu, ayo anak-anaknu. Akdibu. Ya. Nakdibu. Ya gitu. Nanti latihannya ngambil aja dari ayat Al-Qur'an, dirubah-rubah sendiri. Oke, berarti gini Mbak, kalau KKSAD itu ngambil ininya yang bukan fa'ala ya, tapi kayak gitu. Itu baru ciri, saya masih bingung. KKSAD gitu ya? Enggak juga. Ini tuh pola fa'ala, tapi KKSAD-nya. Ya KKSAD-nya kan ya. Kalau misalnya KKL-nya kan berarti kadibu gitu ya. Itu kan ya, Mbak? Iya. Iya, misal kadibu belum tentu. kadaba gitu enggak? Belum Oh, tentu. harus lihat kamus ya. Iya. Soalnya kan tadi, Bu. Soalnya kan pola fa'al yang fathah itu kan bisa. Jadi ini kasroh itu bukan berarti dia itu bukan berarti gini ya. Kadibu. Bukan berarti kadiba ya. Karena kadaba pun juga bisa jadi. Iya, Jadi harus kasroh. lihat kamus ya. Nah, untuk memastikannya, makanya nanti kalau mengurai gini. Bentuknya apa? KKL. KKSAD. Pelakunya siapa? Hum. Ya kan? Akar katanya coret. Nah, di sini kita nggak tahu. Nggak Lihat tahu. Lihat kamus. Lihat kamus. Polanya fa'ala. Kita sebutnya fa'ala polanya. Oh. Polanya fa'ala. Karena nggak ada tambahan apa-apa, Bu. Iya. Pola dasar. Pola dasar ini masih pola dasar. Pola dasar itu fa'ala. Fa'ala, pola dasar.
Gitu. Meskipun di fa'ala tadi ada fa'ilah, fa'ula, tapi saya jadikan satu biar ibu-ibu nggak bingung. Itu namanya pola dasar fa'ala aja. Gitu. Ya, artinya gini Mbak, kalau kita lihat kata Mm-mm. dengan yakdzibuna itu sudah kita sudah langsung mafhumnya, oh KKSAD. Gitu Iya. ya? Iya. Gitu kan ya? Iya. Bentuknya KKSAD. Iya, bentuknya KKSAD gitu Iya. kan Mbak. Kalau misalnya kita KKL itu kan yang tadi kata kalau kita ngelihat kata Iya. ba, itu berarti KKL gitu kan? Iya, betul. Iya, maksudnya itu kan Itu iya. Gila. maksudnya kalau kayak gini kan kita langsung oh berarti itu udah langsung nih polanya KKSAD Oke, gitu. coba lihat sebelahnya Bu Muti, kanu. Oh, kan. Ini memang Nah, ini apa? Kanu itu berarti KKL. Wau alif. Iya, gitu. KKL. Ya. Iya benar karena nggak ada tambah. Nah, ini juga KKL. Gitu. Karena katanya atau Oh, nggak ada tambahan apapun Iya. Kalau itu jelas tuh terrrrt gitu. Ayat 13 pada pegang Al-Qur'an enggak? Ada. Harus ngambil. Ayat 13 paling ujung, ya'lamuna. Apa KKSAD? Iya. Coba dari sini. Tadi dulu. Ya'lamuna. Iya. Rubah pelaku anta antu apa? Huwa huma hum. Ya, ya'lamu. Ya, Munya jangan panjangin. ya'lamu. Ya'lamani. Ya'limuna. Kok jadi lihat? Ya'lamu. Jangan ngerubah ini. Oh, Kan ininya mah ngikutin ini. iya ya'lamuna. Iya, tadi kan ya'limu. Oh, Tadi gitu. ya. Anta apa namanya? Hiya huma huna. Tak lamu, 13 ya. tak lamani. Iya lamu. Gini caranya kalau huna. Kalau huna gini ya. Kalau huna gini, buang kan sukun. Iya lamu nak. Gitu caranya. Oh iya. Ya, kalau huna gitu. Ingat Huna. terakhir matikan. Ya, Tambahin lamna. na. Ya, lamna. Lamna. Ya, lamna. Gitu. Lamna. Saya kembalikan lagi ya. Oke. Kemudian anta, antuma, antum sebelahnya, Bu. Tak lamu. Oh, Lamu doang. anta. Anta Bu. Tak lamu. Tak lamani. Tak lamuna. Gitu. Anti, Bu. Anti ke bawah ke itu anti, antuma, antuna. Taklamina, Ya. Iya. taklamani, Ya. Iya. tak Lamna. Betul. Jadi huna sama antuna. Hati-hati. Ya. Bu, lanjut ananahnu. Aklamu, naklamu. Ya. Gitu. Ya. Bedanya gitu aja ya. Kali Iya. yang saja dilatih. Nah, itu memang kudu dilatih, Bu. Iya. Jadi kalau baca Quran sudah termafhum nih. Iya. Sambil berlatih, sambil berpikir, oh itu Iya. gitu ya. Ya. Ayat 15 ujungnya, Bu Muti, ayat 15 ujungnya. Ya mahuna. Coba. Bu Muti huwa humahum hiya humahuna. Oh iya. Ya mahu ya. Ya mahu. Ya. Ya mahani. Betul? Ya mahuna. Ya. Tak mahu. Ya. Tak mahani. Betul. Ya mah ya. Entar. Ya mah na. Betul, Ya betul. mah na. Ya, jadi langsung Ya, ingat ya. Ya. Buang waw Ya. nunnya. Oh iya. Langsung. Sukunkan, tambahin na. Nah, Gitu. iya, nah. Oh, iya. Ya, yang ngerecokin buang dulu, ngerecokin tuh pelaku belakang itu loh, buang dulu. Itu yang bikin kagum. Nah, jadi biar kelihatan akar kata terakhirnya disukunkan gitu ya. Oke. Bu Hani, dari anta, antuma, antum, anti, antuma sampai ke bawah deh, sampai semuanya. Anta, Anta, tak mahu, ya.
Tak mahani. Ya. Tak bentar. Tak mahuna. Ya. Kemudian Tak Tak Hina, betul? tak mahuni. Salah ya? Tak mah. Tahani. Terus? Nah, ini ya. Mahna. Tak mah. Nah, ingat ya, hunna sama antunna. Ananahnu bu, ananahnu, akmahu, Ya akmahu. nah, gitu. Jadi sebenarnya tinggal ini aja sih, tinggal rajin-rajin ini. Oke, ayat 16. Di situ ada kata robihat. Apa itu bu? KKL. KKL. Ciri KKL-nya yang mana? Tak sukunnya Tak itu. sukun. Berarti pelaku apa kalau tak sukun? Iya. Coba bu, bikin pelaku. Ibu, semua pelaku. Yang pelaku. Itu robihat. Robihat dari awal. Jadi gimana? Robiha. Lihat kamu. Yang ini yang lihat kamu. Enggak, ini kan sudah ada. Oh iya Robiha. Robiha Tapi gitu. tinggal dirubah-rubah ke dalam 14 pelaku. Robiha. KKL berarti ya. Robiha. Enggak usah lihat, kamu sudah ada di sini. Apa? Jadi apa? Robiha. Robiha. Robihu. Ayo lanjut. Robihat. Robihata. Robihat. Robihat. Kok robihat? Tak. Robihat. Ini apa sih? Udah. Guna. Robihat. Nah, Robihat. ayo, ibu-ibu, akar Guna. katanya yang mana? Tak kan bukan akar kata. Oh iya Robi. Robih. Nah, Robihna. Iya. Robihna. Jadi taknya dibuang. Jadi kalau pelaku tuh itunya dibuang dulu deh, ngariweukeun gitu. Robihna. Nah, baru disukunkan. Berarti kan Robihna. robihna. Iya benar. Nah, itu robihta. Gitu kan? Robituma, robihtum. Udah tuh ke bawah tuh robih semuanya. Robituna, robihtu, robihna. Iya. Robituma, robituna gitu ya. Iya. Karena dua doang ya. Iya. Yang terakhir robih itu robihna. Yang terakhir Robi. Bukan 3 kata, tapi 2 ya. Harus lihat ini dulu belum hafal soalnya antara antara pelaku sama kakak SAD. Ya, berarti PR-nya nanti itu ya. Dihafal. Oke, ayat 18. Yarji'una. KKSAD. Coba itu kira-kira gimana? Bentuknya KKSAD. Terus apa lagi? Pelakunya hum. Apa lagi? Polanya. Akar kata dulu. Katanya. Akar katanya roja'a. Tinggal lihat di kamus roja'a, paroju'a, paroji'a kan? Ya, itu mah nanti pokoknya sementara roja'a aja dulu. Habis itu apa? Fa'ala. Polanya fa'ala. Oke, sekarang coba ibu-ibu, ini kan KKSAD. KKSAD ya? Ya. Bikin KKL-nya. Apa yang ibu-ibu lakukan? Berarti cek kamus. Ini tuh cek kamus dulu. Dia roja'a apa roju'a apa roju'a? Jangan langsung. Woi, mantap. Langsung. Harus cek kamus. Kalau ini cek kamus, kalau robihat kan nggak cek kamus. Kenapa? Itu sudah KKL. Kalau ini kan KKSAD. Dari KKSAD KKSAD nggak ya. tahu. Iya. Coba roja'a apa roji'a apa roju'a? Roja'a yarji'u. Roja'a berarti. Nah, berarti roja'a ya. Oke, sekarang roja'a KKL ya Bu ya? Iya. Kalau dibikin pelaku huna jadi gimana? Hunna. Huna, roja'na. Gitu. Kalau dibikin pelaku ana, roja'tu. Nanti diacak-acak begitu. Belum hafal. Roja tuh ini anak. Belum nulis sih jadi bingung. Iya. Belum ngapalin. Ada catatan. Hafal tapi muter-muter juga. Oke, supaya hafal sekarang. Roja'a 14 pelaku. Ayo Bu. 138. Roja'a ke dalam 14 pelaku. KKL ke dalam 14. Roja'a. Oh belum. Mbak, ayo Mbak. Roja'a
roja'u, Mana tadi yang ini? roja'ata, roja'na, Iya. roja'ta, roja'tuma, roja'tum, roja'ti, roja'tuma, roja'tunna, roja'tu, roja'na. Nah, gitu maksudnya. Kalau yang anak apa Bu? Roja tuh ya. Roja'tu. Itu tadi namanya KKL. Sekarang Bu Anita, KKS adiknya ke dalam 14 pelaku. Yang ini. Iya. Yang mana tadi kata dasarnya? Itu. Roja. Yang itu ayat 18, Yarji'u kan sudah ada KKS adiknya. Nggak usah lihat kamus kan? Karena sudah ada di ayat. Apa itu? Ya jauh. Kok ya jauh? Apa? Di ayat. Oh di ayat. Yarji'una. Yarjiuna. Ya kan? Nah, sekarang dirubah ke dalam 14 pelaku dari huwa. Dari huwa. Dari apa? Yarji'u. Ya, Yarji'ani. betul. Yarji'una. Betul. Tarji'u. Ya, Tarji'ani. betul. Yarji'na. Nah, lanjut. Tarji'u. Ya, Tarji'ani. ya, Tarji'una. betul. Tarji'ina. Betul. Tarji'ani. Betul. Tarji'na. Betul. Arji'u. Betul. Narji'u. Nah, gitu, Bu. Nanti cari sendiri. Ya. Harus lihat dulu kalau nggak sampai. Iya, kalau nggak ada nggak dulu, apa-apa. Minimal gini loh, lisan kita udah nggak apa-apa ngeliat dulu, tapi lisan kita udah terbiasa. Iya. Itu nanti lama-lama ngelihatnya berkurang, lama-lama udah kayak spontan aja. Gitu, udah spontan nanti kan proses, Bu. Iya. Harus sabar dengan proses. Iya. Kemudian lanjutnya adalah ayat 21. Di situ ada kholakokum. Ketemu nggak, Bu? Nah, ini berarti, Bu, kalau seperti ini berarti kholakokum. Ini tuh namanya dua penggalan. Kolakok dengan kum. Iya. Ngerti ya? Nah, ini kita belum belajar nih. Tapi ini sudah kan? Depannya. Nah, nanti kan kita kan belajar menggal-menggal gitu. Nah, berarti kholako itu apa? KKL, betul. Kan ini sudah disediakan kholako. Jadi ya memang begitu, nggak usah lagi buka kamus. Sudah disediakan. Kalau cari KKS adanya baru buka kamus. Nah, ini kan berarti apa dia? KKL, pelakunya 14. 14. Wah, belum ada tambahan apa-apa. Iya. Ya, akar katanya berarti kholako, polanya fa'ala. Kalau diartikan apa, Bu? Kolak Dia. menciptakan. Ingat, kalau KKL mengartikannya harus ada pelakunya. Pelakunya di mana tahunya? Ya dari bentuk itu ketahuan pelakunya. Dia telah menciptakan. Tuh, gitu. Cuma butuh tinggal kosakatanya kan gitu. Nah, sekarang kata kholako coba diberubah ke dalam 14 pelaku. Ya KKL apa KKL? Kalau saya bilang kholako berarti apa, Bu? KKL. Kholako, kholako, kholaku, kolak aja. Kolakot. Kolakot. Kolakan. Kholakot. Kolakta. Enggak. Iya benar kolakta. Kolakta enggak? Kolakta. Yang huma. Kholakot. Yang kolak-kolak. Kolak Sebentar. kolakota. 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 Ta panjang. Huma kan? Iya, kholakota kan? Iya, Ini tadi kan Ibu bilang kholak, makanya saya bingung. Kholakota. Kolakona. Pelaku huna ke bawah, ingat. Huna ke bawah, matikan. Kolakna. Kolakna, kolakta, Kolakti. kolaktum, kolakti, kolaktuma, kolaktuna. Yang mana Bu? Kolakna. Kolakna. Kolakta ya. Kok kayaknya perasaan kayak nggak itu ya. Cepet banget, tapi ada yang kelewat tadi. Oh gitu. Ulangin. Ulangi Bu. Pelan-pelan tapi fokus Oh, iya. Ibunya. Kholako, kholaku, kolakta Ibu. Kolakota. Kolakota.
ada yang salah deh, Bu. Maksudnya ada yang urutan Ibu salah. Kholako, Kholako, kholaku, kholakot, Holakot. kholakota, kholako. Nah, baru. kholak, Iya, ulangi Bu. Kholako, kholako, kholaku, kholakot, kholakota. Iya. Kholako. Kholako. Bukan kholakona, kholakona. Kholakona, kholakta, kholak, kholakta, kholaktuma, kholaktum, kholakoti, kholaktuma, kholaktuna. tunna, Yang anu apa ini? kholak tunna, kholak Kholaktu, kholakna. Oh, kholaktu. Perasaan nggak ada kholaktum ya? kholak tunna. Enggak tadi. Tum. Udah ya. Antum. Oke, ya lanjut. Kemudian kalau seandainya saya minta KKSAD, apa yang ibu-ibu lakukan? Sedang. Bukan sedang. Apa yang ibu-ibu lakukan? Kalau saya minta nih tolong dibikin KKSAD. Oh, yang itu. Cari kamu. Lihat kamus. Lihat kamus. Berarti lihat kamus. Yang sudah punya kamus ya. Oh, ya, kamu. Oh, yang punya Bu. Bu Muti berarti. Tolong bikin KKSAD-nya. KKSAD. Hilang pola. Tugas punya 120 kholako ini nyari rumus kholako ya khluqu kholqon Ya luku. Oke. berarti tepat kholako ya Ya. ya khluqu Oke, lanjut. Silakan. berarti ya khluqu sebentar ya khluqu berarti ya khluqoni Ya. ya khluquna Hmm. tahluqu Betul. tahluqani Betul. ya luku ya bentar ya lukna Betul. tahluku Mm-mm. tahlukoni Betul. tahlukuna Betul. tahlukina Betul. tahlukoni Betul. tahlukna Betul. ahluku Ya. nahluku Nah, gitu. Nanti sering-sering aja kayak begitu. Ya. Oke, PR-nya berarti KKL, KKSAD dilemeskan dan ditulis. Nggak bisa dibaca doang. iya biar termemori langsung gitu. Jadi ini bisa KKL Ya, boleh. Nanti gini. Sama kakak Nanti gini ibu-ibu ya. Misalkan kata ini tadi kholako. Ibu bikin kholako di sini berbagai pelaku. Judulnya KKL. Kemudian sebelahnya KKSAD dari kholako tadi. Gitu. Ya. Langsung dikasih tahu sumber kamusnya, halaman berapanya kholako itu. yang nggak punya kamus Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Karena kali itu. tanya yang tahu kamu halaman berapa Halaman berapanya? Nanti Ya, Pri, ya. iya Pri nyari kalau ditanya kan nyari Oke, sekarang masih ada waktu. Saya mau ngejar ke KKP. Ya. Kalau di luar pengalaman saya ibu-ibu, kalau belajar KKP itu dinyanyikan, dihafalkan tidak perlu. Cukup dengan cara seperti ini. Ini saya bicara semua masih pola dasar fa'ala. Jadi KKP pola fa'ala. Ya, KKP pola fa'ala. KKP dibentuk dari KKSAD. Ingat itu. Ya. Jadi KKP dibentuk dari KKSAD. Ya. Oke, kita lihat. Contohnya tadi kata kataba. Ini namanya KKL. Tadi KKSAD-nya apa? Yaktubu. Yaktubu. Oke, saya mau nanya dulu. KKP itu kata kerja perintah. Tadi ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama mungkin nggak merintah kepada orang ketiga? Enggak lah. Jadi perintah itu selalu untuk orang keberapa? Kedua. Jadi perintah hanya berlaku untuk orang kedua.
Berarti dari mana? 3 kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ana sama nahnu diperintah nggak? Enggak. Mungkin. Jadi perintah hanya ada Yang dua, 6. Anta, Khusus antum, untuk orang antum, anti, kedua. antum. nggak mungkin dirinya merintah diri sendiri, gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi fokusnya adalah KKSAD dari pelaku anta sampai antuna yang dipikir. Oke. Kemudian cara membentuknya, ya, cara membentuk KKP ya. Dari pelaku yang tadi anta tadi, ini misalkan pelaku anta ya. Jadi tak tubuh kan? Nah, pelaku anta nih, pelaku anta. Teorinya begini. Teorinya yaitu buang gimana ya? Teori KKP. KKP dibentuk dari KKSAD. Jadi dari KKL nanti kita akan dapat KKSAD, ya kan? Dari KKSAD akan KKP. Nah, sekarang misalkan kata bat tadi ternyata KKSAD-nya apa ya, tubuh ya. Itu kalau pelaku anta. Pelakunya apa aja tadi? Anta, Antuma, antuma, antum, anti, antuma, antum, antuma, antuna. Oke nih, gitu ya. Oke, kalau KKSAD anta berarti apa? Ini kan pelaku. KKSAD-nya KKSAD jadi tak tatu, ya, tak tu bu. Ini apa? Taktubani. Tu Bani. bani. Kemudian tak tu tabuna, tak tu tuna, bu na. Kemudian tak tak tu bi na. Kemudian Taktubani. tak tu bani. Kemudian Taktubna. tag tube. Nah, gitu ya. Cara mencari KKP. Teorinya gini. Teori cara mencari KKP. Ini hapus aja ya. KKP pola fa'ala itu ada 2, ada 3 sebenarnya, tapi nanti yang itu. Kalau huruf pertama akar kata itu sukun, maka butuh alif penolong. Jadi KKP itu caranya gini, buang ciri kakak SAD depan. Itu apa berarti? Buang ya, apa tak? Langsung aja dibuang tak gitu. Kan tidak semuanya Saya tuh pengen bikin mekanisme yang enak gitu. Cara membentuk KKSAD. Susah. Cara membentuk KKSAD. KKP. Yang pertama, buang huruf tak.
ciri KKSAD ya. Kemudian di situ jika huruf pertama akar kata, huruf pertama ya, huruf pertama akar kata sukun, maka butuh alif penolong. Ya. Kemudian jika huruf kedua huruf pertama akar kata berharokat itu berarti nggak sukun, maka tidak butuh alif penolong. Kemudian yang kedua, langkah kedua cara membentuk KKP, setelah buang itu maka huruf terakhir atau apa ya namanya, huruf terakhir disukunkan, huruf terakhir disukunkan. Itu prosesnya. Oke, sekarang kita bentuk. Ini KKP. Kita proses. Poin pertama apa? Huruf ta dibuang. Buang huruf ta, kita buang. Lihat. Nih, lihat ke sini. Buang. Buang ya. Lihat. Huruf pertama akar katanya apa? Kaf. Ini tuh kaf itu huruf pertama, keduanya ta gitu. Ketiganya ba gitu. Jadi huruf pertamanya sukun apa berharokat? Butuh alif penolong nggak? Berarti si ta dibuang, diganti alif. Nanti dulu Bu. Sudah? Sudah. Habis gitu tulis seperti itu, iya. Itu kan? Kemudian belakangnya dimatikan. Aktub. Ntar dulu, ini belum. Oh, belum ya. Sukun. Oke. Sekarang harokat alif penolong apa? Kan gitu. Nah, ini catatan. Iya. Catatan. Harokat alif penolong. Alif penolong disebutnya alif penolong ya. Itu lihat huruf kedua akar kata. Lihat huruf kedua akar kata dari KKSAD. Oke. Kalau huruf keduanya itu domah, maka alif penolongnya domah. Kalau huruf keduanya fathah atau kasroh, maka kasroh. Itu caranya, triknya. Berarti uktub ya. Betul, uktub. Itu kalau pelaku anta, di mana huruf terakhirnya disukunkan. Sekarang jangan nulis dulu Bu. Ya. Gimana yang ini? Jangan nulis dulu Bu ya. Oke, seperti biasa tadi, buang. Cara mematikan ini tadi sukunin. Karena ini masih kata itunya kan. Kalau cara mematikan ini buang naknya. Udah selesai. Buang nak. Kalau ini buang nak ganti alif. Depannya sama ya, prosesnya sama dengan tadi ya. Depannya sama. Ya. Kemudian kalau ini buang naknya, ini buang naknya, ini tetap. Oke, nanti lama-lama bisa kok. Oke, kita proses. Ganti alif. Harokatnya tadi ngikutin tengah. Ini tetap gini. Nah, jadi gini. Up tu ba. Ini menjadi up tu. Nah, jadi up tu gini. Bu ya. Up tu bu. Nah, ganti alif. Jadi si nun dibuang, ganti alif. Kalau ini to be. Nah, Gak diganti apa-apa. dibuang nunnya. Jadi gini, kalau ani buang nunnya,
ya nun. Jadi kalau alif nun buang nun, ya nun buang nun. Tapi kalau waw nun buang nun ganti alif. Alif penolong berarti itu yang disebut alif penolong. Bukan, beda ke beda depan. lagi. Beda. Oke. Kemudian berarti ini uktubi ya. Nah, kalau ini berarti uktuba. Nah, ini cuma depannya doang. Uktube. Nah, ini belakangnya tetap gitu. Itu rumus ya, Mbak? Ya, betul. Ini kalau ininya sukun. Nanti kalau nggak sukun berarti nggak butuh alif penolong. Ya udah nggak ada alif penolong. Nggak ada alif penolong. 3 belakangnya dimainkan. Mbak, boleh tanya nggak? Ya. Itu yang dibuang-buang itu, saya tadi nggak connect nih. Yang dibuang-buang itu cut dari rumus itu? Ya. Oh ya, caranya. Itu cara. Jadi gini, cara mematikan. Ini kan huruf terakhir disukunkan tuh dimatikan, Bu. Cara mematikan kalau dia seperti ini tanpa ada tambahan huruf apa-apa disukunkan. Cara mematikan yang ani, buang ni-nya. Cara mematikan una, buang nun ganti alif. Cara mematikan ini, ina, buang na-nya. Cara mematikan ani, buang ni-nya. Cara mematikan ini nggak bisa dimatikan, tetap. Cuma diganti yang pertama ya. Ya. Jadi prinsip KKP tuh gini, depan dibuang, ganti alif apa enggak tergantung ininya. Kalau ini sukun, ganti alif. Kalau enggak sukun, enggak perlu alif. Hurufnya diganti harokat kedua gitu ya. Ya. Kemudian harokat alifnya ngikutin huruf keduanya. Huruf kedua kan ini. Kalau domah, domah. Kalau fathah, kasroh. Kalau kasroh juga kasroh. Oh. Berarti nggak ada fathah ya? Baik, Itu. tetap i. Oke. Belakang dimatikan. Cara matiinnya tadi rumusnya. Minggu depan saya ulang ya ini ya. Nggak usah ditulis dulu. Nanti saya bikinkan yang enak di itu. Nggak usah ditulis. Ini mah pengantar. maksud saya ini buat itu ya. Enggak pusing, enggak. Jangan bilang pusing. Nggak boleh. Enggak pengantar Ya. ini. Tadi kan KKS sama KKSAD dimatangkan gitu. Nah, kemudian ini nggak usah ditulis dulu, tapi ini pancingan aja gitu. Bahwa ternyata membentuknya itu nggak usah dihafalin. Tapi tadi triknya. Gitu. Ada Bu yang metode yang gini. Tolong dibuat ya, ini tuh KKP-nya gimana? Ntar mbak, itu tuh urutannya keberapa? Ini dulu gitu, ribet gitu. Nah kalau nanti udah tahu gini Bu, kita nggak usah ngafalin ada di posisi mana. Misalkan contohnya lihat nih ya, tadi mana KKS ada yang di sini misalkan kita cek ya, kita buktikan. Oke. Ayat 9 Yas'uruna. Sudah? Ketemu? Oke. Nah, itu pelaku apa? KKSAD. Bukan, pelaku. Oh. Yas'uruna tuh pelaku apa? Oh, pelaku. Hum. Sedangkan kalau KKP pelaku apa yang dimulainya? Anta. Pelaku anta dari Yas'uruna tuh apa? Tas'uru. Tas'uru kan? Tasuruna. Tas'uru kan? Iya. Menjadi apa? Keenam pelaku yang ini kedua. Antum. Tas'uru, Tasuru. tas'uroni, tas'uruna. Ya kan? Tas'urina, tas'uroni, tas'urna. Kan gitu. Oke, kita bikin KKSAD-nya. Apa KKP-nya? Lihat. Oke, coba ya. Nggak usah dihitung. Saya tulis di sini. Nggak usah ditulis ya Bu ya. Itu kan Yas'uru, kita bikin apa tadi jadi tas. Tasuru.
Ya, tas uru kan gitu. Ya. Kemudian kita coret apa harokatnya? Apa diganti Alif. alif apa perlu alif penolong nggak? Iya, perlu. Perlu. Oke, perlu ya. Perlu ya. Perlu. Oke. Perlu yaitu gini ya. Kemudian apa? Shin. Shin ya. Kemudian gini kan. Ya. Ini apa harokatnya? Doma. Doma. Karena apa? Karena Huruf huruf kedua. Ya, jadi us. Tinggal kalau ke bawah gimana tadi? Uro nih. Usuruna. Uro. Belum hafal. kan gini tadi. Kan gini tas uro tas uro ni kan gitu. Kemudian tas ru nah kan gitu. Kemudian tas ri tas ri kan gini. Ini mah sama nggak usah ya menyingkat ini ya. Tas nah tas Urna. ur Nah. kok ya ini tas urina gitu. Tas ur nah kan gitu. Iya. Ini sama ya, sama dengan ini ya. Jadi nggak usah sama dengan ini ya. Satu aja ya. Oke. Berarti gimana sini? Tas uro. Buang. Uro. Jadi us uro. Ya. Buang ganti alif. Iya. Us uru. Pakai waw alif. Iya. Buang. Usuri. Nggak dibuang. Oh iya. Urna. Usurna. Jadi nanti kita dari sini tuh bisa main-main. Oh, saya bikin KKL begini, KKL tadi gitu. Kemudian ayat 10 yak dibuna. Iya. Sekarang gini, permainannya gini. Yak dibuna dibikin pelaku antum jadi apa? Antum. Tuh. Asmiru. Yang kan itu. Yang ini loh, yang ini loh. Yang pelaku. Yang ini kata yak. As. Ya, jadi kata ini. Ikdi. Kata Ikdibu. bukan KKSAD. KKSAD dulu. Oh, KSA dulu. Ini kan yak dibuna. Bikin KKSAD pelaku antum jadi apa? Caranya gini, enggak, caranya gini. Halo, caranya gini. Tadi apa? Yak Ribuna. ya Ribuna. di bu kan gini. Ini pelaku apa? Pelaku apa KKSAD? Ya, Ya, pelaku. Oh, pelaku. Hum. Pelaku hum. Gak ada banget. Kita nyari amatin. Pelaku hum dirubah ke antum tuh rubah apanya? Una ya. Pelaku hum, nih pelaku hum, rubah ke antum tuh cukup dengan gini. Oh iya. Hum antum tuh cuma gitu doang. Harus Ya. diingat itu. Takdibuna. Antum bisa nggak dibikin KKP? Bisa. Coba gimana kakek? Ikdibu. Ikdibu. Kalau ini mah ikdibu. Hilang kan? Pakai alif. Nya dibuang. Pakai alif, Nya dibuang. nanya dibuang. Kalau pelaku anta, Anta Ikdib. Ikdib. antuma ikdib. Ikdib. Ikdiba. Nonnya kan buang. Iya. Ikdib. Kemudian ikdibu. Kemudian ikdibi. Ikdiba. Ikdibna. Coba ibu-ibu latih begitu. Ya. Satu lagi sebelum udahan. Ya'lamuna ayat 13. Coba pelaku antanya apa? Ta'lamu. Ya, ta'lamu. Oke, berarti KKP-nya gimana? I'lam. Enggak ada alif. I'lam. Ya kan? Huruf keduanya kan lam, Mbak. Iya. Alam dong. Kedua fathah. Kalau huruf keduanya fathah. Oh iya, lupa. Jadi i'lam. Iya. Oke, pelaku bawahnya i'lam, I'lam. i'lama, i'lamu, i'lami, i'lama, i'lamna.
Harus hafal itu memang. Soalnya lihatnya kesini udah beda tulisan. Iya. Tadi lancar. Tadi lancar. Satu lagi ayat 15. Satu lagi ayat 15. Ya mahuna. Ya, KKSAD pelaku anta dulu. Tak mahu. Oke, KKP-nya gimana? tak Imah. 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 Mati. Iya kan? Imah kan? Iya. Imah. Habis gitu? Imaha. Imahu. Imahi. Imaha. Imahna. Oh, udah bisa. Iya, mati. Oke. Nanti oke. Ya, tinggal di itu. Berarti KKP itu hanya ke 6 doang ya? Betul. 6 pelaku. Ya. 6 pelaku. Minggu depan kita ulang KKP-nya dari awal. Kenapa ini saya kasih pancingan dulu? Biar ibu-ibu matang KKSAD. Kenapa? Bahan dasar untuk membentuk KKP dari KKSAD. Kalau ibu-ibu nggak melalui trik seperti itu, metode hafalan tengah jalan lupa mati kutu. Kayak orang matematika rumus itu ya, kalau dikasih rumusnya nggak ngerti dasarnya, ya Bu Muti tahu ya pasti ya. Itu pasti mati kutu kalau udah Bingung. lupa rumusnya gitu. Makanya saya nggak ngajarin rumus KKL gimana, nggak ngajarin rumus KKP, enggak. Tapi KKP tuh cara bentuknya gini loh. Itu lebih akan cenderung inget Bu. Meskipun kelihatannya rumit ya langkahnya, tapi enggak. Otak juga jadi aktif. Nanti ketemu apapun, betul, ketemu apapun ibu-ibu udah nggak, oh ini ada huruf ininya sukun, berarti butuh alif penolong. Kalau nggak sukun, nggak perlu alif penolong. Terus kemudian, oh belakang dimatikan, cara matinya begini. Nanti ketemu kayak gimana pun bisa, tanpa lagi, aduh ini urut yang keberapa ya? Ibu-ibu kalau ngafalin mati, ini kebayang kayak gitu ya, kalau ngafalin mati kayak gimana? Ini ngafalin mati tuh kayak gini Bu, ngeliat tabel kayak gini, Bang, hafal. Kalau posisinya di sini, ibu harus baca dulu dari sini ngafalin. Kebayang? Nah, saya nggak ngajarin ngafalin. Ya, nggak ngajarin ngafalin. Oke, mungkin itu aja dari saya. Oke, ibu-ibu gimana? Jangan bilang pusing ya. Jangan bilang berat ya. Seru. Iya. aku nikmat Bu sampai menguras keringat. Ya, berkeringat tuh. Iya. Ini otaknya. Emang otaknya ada cuacanya. Otaknya bekerja. Taboro ya kakaknya. Ini ibu-ibu, saya daripada orang yang nggak ini juga nggak apa ya, ngebebanin juga kan.